Hai, apa kabar? Senang bisa berjumpa lagi di channel. Habisi banyak nyawa, ini 5 ratu paling kejam sepanjang sejarah dunia. Bahkan lebih kejam dari ratu negeri dongeng. Kalau membahas tentang kisah-kisah negeri dongeng, kita mungkin akan teringat dengan putri kerajaan seperti Snow White yang baik hati, atau jangan-jangan yang kamu ingat justru ratu jahat yang jadi ibu Snow White. Well, faktanya ratu jahat bukan cuma ada di negeri dongeng. Di dunia nyata, ada juga beberapa ratu yang jahat bahkan tega menghilangkan nyawa ratusan orang. Dilansir dari Ranker.com, ini dia 5 ratu kerajaan paling kejam sepanjang sejarah dunia. 1. Wu Zetian dari China. Awalnya, Wu Zetian adalah permaisuri Kaisar Gaozong dari dinasti Tang yang memerintah daratan China sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Namun memiliki kedudukan sebagai istri raja ternyata belum cukup bagi Wu Zetian. Dirinya kemudian membunuh suaminya, membunuh saudara perempuan, kakak laki-laki, istri raja yang lain, dan anggota dinasti Tang yang tersisa untuk mendapatkan tahta kerajaan. Anehnya, walau Wu Zetian bersikap sangat kejam pada keluarganya, dia justru menjadi penguasa yang baik bagi rakyat. Selama masa pemerintahannya, Wu Zetian menjalin hubungan baik dari kerajaan besar lain. Dia juga menjunjung tinggi toleransi beragama, dan membuat rakyatnya menjadi lebih sejahtera. 2. Ratu Isabella I dari Castile. Di bawah kepemimpinannya, Isabella I dan Raja Ferdinand berhasil menyatukan hampir seluruh wilayah Spanyol pada tahun 1497. Baru setahun memerintah, Isabella I memaksa rakyat Yahudi dan Muslim untuk berpindah keyakinan menjadi Kristen. Hasilnya, banyak warga Yahudi dan Muslim terusir keluar Spanyol demi mempertahankan keyakinannya. Sedangkan mereka yang tertangkap, mendapatkan hukuman kejam atau dijadikan budak. 3. Ratu Mary I dari Inggris. Mary atau yang dikenal juga sebagai Bloody Mary, merupakan putri Raja Henry ke-8 sekaligus ratu pertama kerajaan Inggris yang berkuasa. Beberapa hari setelah penobatannya di tahun 1553, Mary yang seorang Katolik tulen memutuskan untuk mengembalikan kerajaan Inggris sebagai negara Katolik dan melawan Protestan. Demi mempertahankan tahtanya, Mary memenggal cicit Henry ke-8 yang bernama Lady Jane dan memenjarakan adik tirinya, Elizabeth I di Tower of London. Terakhir, Ratu Mary I membakar Uskup Agung Canterbury dan 300 orang penganut Protestan lainnya. Karena kekejamannya itu, orang-orang mulai menjuluki ratu mereka dengan sebutan Bloody Mary. 4. Ratu Rana Valona I dari Madagaskar. Kalau Ratu Mary I dari Inggris sudah kejam, itu belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Ratu Kerajaan Madagaskar, Rana Valona ini. Memerintah Madagaskar dari 1828 hingga 1861, rela melakukan apapun untuk mendapatkan tahta. Setelah meracuni Raja Radama I yang juga suaminya sendiri, membuat ibunya mati kelaparan, dan mengeksekusi pamannya, Rana Valona naik tahta. Awalnya, dia menjadi ratu yang baik dengan menentang kolonialisasi. Tapi kebaikan itu gak berlangsung lama. Setelah beberapa tahun, Rana Valona mulai melarang semua hal yang berhubungan dengan Kristen. Dia juga menyiksa para penganut Kristen dan mengusir para misionaris asing yang tersisa. 5. Ratu Elizabeth I dari Inggris. Kebalikan dari Bloody Mary, Ratu Elizabeth I dikenang sebagai pemimpin yang hebat. Namun bagi pemeluk Kristen Katolik di Inggris tahun 1558, Elizabeth I jelas merupakan mimpi buruk. Kebalikan dari Mary I, Ratu Elizabeth I adalah seorang Protestan yang taat. Dia mengakhiri penindasan pada pemeluk agama Kristen Protestan yang terjadi selama masa pemerintahan Ratu Mary I. Sebagai gantinya, Elizabeth I melarang rakyatnya memeluk agama Kristen Katolik, apalagi sampai berani menghadiri misa di gereja. Di masa pemerintahan Ratu Elizabeth I, menjadi imam atau memberi perlindungan kepada seorang Katolik adalah sebuah pengkhianatan besar, dan dapat dikenai hukuman mati. Total selama masa pemerintahannya, ada 130 imam, 60 penganut Katolik, dan 450 pemberontak dieksekusi. Itu dia 5 ratu paling kejam sepanjang sejarah. Yap, itulah dia informasi yang berhasil kami rangkum. Jangan lupa untuk subscribe channel Lampu Pijar karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.